orang mungkin taunya yang enak aja, Iya, tapi di balik layarnya seperti itu siapa yang tahu, ya kan? orang kan melihatnya di sosial media ya kayak gitu, happy, Enak, nongkrong, makan, meeting, nyantai, meeting, ketemu A, B, C, D. Tapi di balik layarnya yang kayak gitu mereka emangnya tahu nggak? wow. Yang nggak dibayar orang ya pernah, dimaki-maki orang ya pernah. Serius? Baju dilempar juga pernah. Serius itu? Oke, Mas Yunis, pernah nggak sih ngirim baju udah dibikin terus ternyata salah tempat atau salah kirim ke klien lain? Nggak pernah ya soal itu. Yang ada malah di jalan malah kecelakaan pernah. Tapi serius? kalau salah ngirim itu nggak pernah. Terus kalau tiba-tiba kecelakaan kayak gitu, gimana solusinya gimana coba? Ya solusinya memang harus disampaikan dengan lokasi dengan baik. Tapi harus tetap dikirim terus customer tetap kan pasti kan nggak mungkin dong ini lagi jatuhnya lagi kecelakaannya lagi lecet-lecetnya makain bajunya gitu. Tapi itu bukan untuk saat hari H ya. Aku pernah ada pengalaman sebenarnya lucu, unik, jadi story juga waktu aku ngerintis usaha zaman dulu. Aku sama temen kan ngirim baju, naik motor tuh, tiba-tiba di jalan hujan. Nah kebetulan saat itu di jalan itu macet juga, akhirnya kita lawan arah lewat tepian, nggak taunya kita masuk ke kubangan kayak galian kabel pinggir jalan itu, Kak. Pernah ngalamin hal itu? Lumpur, hujan, deres, semuanya kita basah, tapi kan baju tetap dalam kemasan. Aku nyemplung lah di situ, tanganku langsung gini. Gini ya, menyelamatkan baju ya. Bener. Oke. Temenku luka-luka, aku juga luka, tapi tetap kita kirim sampai di tempat pelanggan. Ya ampun Mas, kenapa Mas? Kita habis kecelakaan Bu. Itu tahun berapa itu? Masih ingat? Ya lupa, tapi itu benar-benar jadi kenangan banget itu. Wow, ternyata Mas Junius bukan dapat enak-enaknya aja ya ngalamin. Orang mungkin taunya yang enak aja, tapi di balik layarnya seperti itu siapa yang tahu, ya kan? Orang kan melihatnya di sosial media ya kayak gitu, happy, enak, nongkrong, makan, meeting, nyantai, ketemu A, B, C, D. Tapi di balik layarnya yang kayak gitu mereka emangnya tahu nggak? Wow. Yang nggak dibayar orang ya pernah. Dimaki-maki orang ya pernah. Serius? Baju dilempar juga pernah. Serius itu? Iya pernah, kita ngalami. Oke. Wow, baju dilempar nggak dibayar. Baju yang kita kirim itu dilempar, dia nggak suka. Itu dikarenakan nggak suka aja apa emang? Jadi dalam arti gini, karena kan pelanggan ini buat pengetahuan kita semua ya. Kadang pelanggan itu kan berkeinginan, Mas, aku pengen bikin seperti ini. Tapi ekspektasinya mungkin dia berlebihan karena kita kan terbatas pengerjaan dengan masalah budget. Iya benar. Tapi dari sisi itu merasa kok hasilnya seperti ini gitu. Oke. Nah, karena ketidaksinkronan seperti itu akhirnya ya setiap orang kan pasti ada tingkat emosionalnya masing-masing ya. Iya, ada pasti. juga seperti itu bajunya dilempar. Ya udah, nggak apa-apa. Ya kita terima, namanya kita melayani. Tapi tetap dibayar kan? Iya, tetap dibayar. Seperti itu. Kalau dilempar, tak lempar balik. Bukan lagi, ya kan? Ya iyalah, udah itu, dibikinin, udah disiapin. Itu zaman-zaman dulu ya Kak. Maksudnya zaman-zaman dulu kan kita memang juga butuh pengakuan dari publik, ibaratnya kita siapa atau kita memang punya brand apa gitu. Kalau zaman dulu kan memang ibaratnya perjuangannya pengen menunjukkan siapa kita. Kita belum punya nama, belum dikenal orang, mungkin kan kadang orang seenaknya sendiri. Ini juga buat perhatian kita semua ya. Paling tidak kita juga harus menghargai setiap profesi apapun, itu penting banget. Ibaratnya profesi entah itu MC, bikin baju. Kalau aku pun dari dulu menyebutnya sebenarnya aku penjahit, bukan desainer ya. Ibaratnya aku juga awalnya juga di kampung mengerjakannya, workshopnya juga di kampung. Kampung kan, di rumah, di gang. Iya benar.
Jadi aku pun dari awal menyebutnya kalau diriku itu adalah penjahit. Tapi semakin lama kan kita tampil, ada MC-nya, menyebutnya kan pasti desainer. Iya. Orang lain menyebutnya desainer. Kita masuk media cetak, masuk ke pemberitaan, menyebutnya kan desainer. Makin lama orang mengakui kita itu desainer. Nggak lucu kan? Orang menyebutnya kita sambut penjahit. Oh, berarti yang menilai itu bukan diri kita sendiri tapi orang lain. Iya betul. Itu kan kayak gitu. Memang orang yang menilai kita, ya. Yang menilai kita. Yang memberi nama desainer itu orang sebenarnya. Orang lain bukan kita. Bukan kita yang mencari-cari. Ini loh gue desainer gitu kan. Biar orang lain aja. Desainer apaan? Siapa yang kenal lo? Bingung kan? Wow, dilempar bajunya. Aduh, kalau aku udah deh, itu aku emosi kalau itu. Nah, ngomong-ngomong, aku ada satu pertanyaan sih tadi. Aduh, sampai lupa. Ini kok pertanyaannya mancing-mancing terus ya? Bukan mancing, tapi kan tujuan wedding sis itu untuk menerima curhatan para. Kita kan kita menjelaskan supaya sis and bro di sana tuh supaya tahu. Oh, ternyata kan kayak tadi aku jelasin perjuangan seorang desainer tuh bukan hanya membikin baju, nyiapin baju, ya wes jahit, tapi kan ada kayak proses namanya jatuh, dilempar, terus juga dibayar, ditinggal, supaya mereka juga dapat edukasi yang baik, supaya mereka juga ngerasain, oh kita juga bisa menghargai, kalau mau dihargai, hargai dulu, bener kan? Sis and bro jangan ikutan panas ya, adem sejuk di rumah. Biar yang di sini panas. Di sini panas, pertanyaannya semakin panas soalnya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal pekerjaan, kalau Mas Yunis ini tuh single atau double? Iya toh, kan biar tahu juga nih. Aku itu masih single ting-ting tau. Oh, single ting-ting, bukan Ayu ting-ting ya. Tapi kan untuk waktu keluarga pasti kan harus ada kan, pasti kan keluarga kan pengen membutuhkan namanya quality time, jalan-jalan, liburan, pasti di 1 bulan atau 1 tahun pasti kan dibutuhkan namanya refresh untuk otak untuk oh ya ini aku perlu libur, ini ada nggak sih pikiran maksudnya membagi waktunya pekerjaan tetap jalan, waktu untuk liburan sama keluarga tetap jalan, itu tuh gimana sih cara membaginya? Yang jelas ada Kak, kita kan kembali lagi ke keluarga. Ini baik banget buat kita dalam arti apapun kondisi kita kembali lagi keluarga, hanya keluarga yang bisa menerima. Di luar kita mengalami apa, kan hanya keluarga yang menerimanya. Support sistemnya tuh pasti kan keluarga kan, doa utamanya. Ya kita pasti ada jadwalnya, misalnya sekali tempo mungkin kita pergi kemana. Kebetulan orang tua kan tinggal masih ibu, bapak sudah almarhum dari aku kecil, dari kelas 4 SD. Jadi dari kecil tuh aku sudah terbiasa mandiri. Terus dari sejauh ini bagaimana caranya membahagiakan orang tua meskipun tidak bisa sepenuhnya ya, dalam arti kan seorang anak pasti ada keterbatasannya. Setinggi apapun anak namanya kan tetap juga anak. Nggak mungkin kita lebih dari orang tua, itu nggak mungkin. Kembali lagi ke situ. Kalau untuk diri sendiri ya kita harus memanjakan kan. Kita kerja susah payah capek, siapa yang menikmati kalau bukan kita sendiri? Ya kita harus memanjakan, ibaratnya kita harus memberikan reward untuk diri kita sendiri. Apalagi kayak pekerjaan seperti aku kan memang menggunakan mood, kita harus jaga mood kita biar ide, inspirasi, desain kita tetap terjaga, tetap enak. Kalau misalnya sampai moodnya terganggu, kita buat desain itu, buat bikin kerja, bikin konsep itu nggak jalan nggak. Jadi anytime, semisal kita pengen nyantai ya udah nyantai, nyari tempat buat ngopi, buat nyantai, buat nyari inspirasi, dan inspirasi itu nggak harus di rumah, nggak harus di kafe, dimanapun tempat, di pinggir jalan pun bisa Kak. Bisa. Berarti support system untuk dari keluarga pun juga mendukung ya. Iya. Nah, ngobrol-ngobrol soal keluarga, kita agak melenceng dikit juga. Pernah nggak sih ngerasain namanya
pasti kan kalau nganter baju, nganter datang ke suatu tempat atau photoshoot, pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang mistis atau boleh dong diceritain apa aja sih? Sering ya Kak, jadi ini buat pelajaran kita semua ya. Kalau misalnya kita memang mengambil spot di mana tempat itu memang diharuskan, maksudnya kita memang harus wajib minta izin, kita memberikan salam seperti itu. Mungkin kayak yang pernah aku alamin itu kayak di daerah wisata, outdoor, terus di kawasan candi-candi itu ada kalau sosok-sosoknya Kak. Aku lihat dari Instagramnya Mas Yunius kan, photoshoot di sini, di sini. Itu kan pasti kan kayak tempat-tempat yang kadang orang nggak datengin terlalu sering kan, pasti kan itu hal-hal apa sih yang dirasain? Dirasain pengalamannya ya. Apa kalau aja? aku pribadi paling ngerasainnya, jadi merinding. Jangan-jangan enggak sih, dalam arti gini. Kebetulan kalau aku pribadi itu tidak terlalu mempercayai atau mendalami hal-hal kayak gitu. Ya aku percaya memang ada. Tapi memang tidak aku sepenuhnya percaya. Tapi dalam pengalaman memang modelku itu yang aku pakai dia benar-benar sampai kan karena dia bisa melihat seperti itu kan. Dia yang diganggu sampai dia gemeteran, lemes seperti itu, sampai dia baca-baca gitu kan. Kebetulan memang tempatnya itu memang rumah kayak bangunan Belanda zaman dulu. Terus kita pakai photoshoot. Ada juga yang di wisata kayak misalnya candi-candi seperti itu memang ada. Nah, yang itu yang mendapat penampakan sosok-sosok seperti itu dari fotografernya dalam hitungan berapa second saja, detik kan. Fotografer kan cepet, hitungan cepat. Nah, ada satu file tidak ada apa-apanya. Serius? Satu file sebelahnya dalam hitungan second ada sosoknya. Satu file lagi setelahnya itu tidak ada sama sekali. Hitungan dalam hitungan detik kan. Nah, dan anehnya waktu itu di lokasi setiap kita mau tag foto pemotretan sudah di set lightingnya dan segala macam kan. Aku juga di lokasi pasti menyampaikan aku mau settingnya seperti ini, ngambilnya dari sini, objeknya sini. Aku juga ikut kan. City art director lah. Kemauan desainer itu kan kadang ribet. Bukan ribet ya, tapi detail. Yang penting demi hasilnya maksimal keren. Tiap mau tag itu pemotret hujan Kak. Terus kita masuk ke candi, kan kita berlindung, beres-beres lighting dan segala macam, terang. Keluar lagi, setting lagi, foto, hujan lagi. Kita masuk langsung balapan tuh, lari-lari ngamanin semua peralatan sampai dengan ketiga kali. Terus berikutnya kita manggil tuh sama orang pemandu wisatanya situ kan, ibaratnya keamanannya situ. Terus taulah dikasih syarat-syarat apa, pakai dupa seperti itu. Terus dia mungkin baca-baca, terang Kak. Kita pemotretan dan kita itu pemotretan nggak sampai setengah jam. Sebenarnya pemotretannya itu cepat, tapi sempat diganggu karena hujan 3 kali itu. Nah, itu lumayan pengalaman merinding ya menurutku ya, lumayan. Itu sama yang satu tempat lagi luar kota, daerah Batang sana, itu tempatnya lumayan yang diganggu modelnya. Kalau yang pas pertama dulu itu fotografernya. Tapi kalau kayak di tempat-tempat kalau Mas Yuni sendiri sih bikin baju tetap pas di hari H tetap yang pakai Mas Yuni sendiri atau tim sih? Tergantung kebutuhan ya. Misalnya mungkin hanya satu baju atau satu model. Aku kadang berangkat sendiri karena mungkin kan tidak bisa berangkat dengan banyak-banyak tim, mungkin dengan lokasi yang kurang kondusif seperti itu. Tapi selama misalnya kayak pemotretannya terjangkau atau tempatnya kondusif, bisa membawa tim, kita bawa. Ada sendiri yang melayani seperti itu. Ada tim tersendiri lah ya.
Jadi Kalau sudah. Kak Rempong kan, semuanya masa aku. Oh iya, iya. Biar tim lah ya. Yang terpenting kan sudah ada pembicaraan. Iya. Wah, seru ya ternyata obrolannya dari ujung sampai mau akhir. Kirain obrolannya cuma beberapa aja Kak. Tadi katanya 15 menit. Hei, jangan 15 sedih. menit, jangan salah, ya. Jangan. Di sini pasti lebih dari sejam. Ini kayaknya jeratan deh, cuma bilangnya 15 menit Kak, disempetin kita jadwalnya. Nggak taunya molor-molor nih sampai sini. Aduh. Tapi kan seru, bisa Seru sih. sharing momen. Nah, Mas Bagi Yuni, pengalaman iya, banyak biar sama sis and bro, semuanya mudah-mudahan semuanya kayak gini bermanfaat ya. iya, tujuannya wedding sales pun juga tadi menerima curhatan para Iya. beberapa vendor supaya mereka pun juga sekali lagi aku ingetin mereka supaya mendapat edukasi yang benar, yang baik. Kadang kan di luar sana mikir, yaudah tinggal bayar. Iya. Yang Tinggal- penting kita kalau bisnis juga paling tidak kita tahu etika bisnis. Nah, ngomong-ngomong etika nih, wah, Apa ngomong-ngomong nih? etika, Apa lagi? ini pertanyaan terakhir nih. Kenapa klien-klien harus memilih Mas Yunius sebagai fashion designernya untuk di weddingnya? Itu kenapa harus memilih Mas Yunius sebagai ini yang aku membuat? promo. Iya dong. Iya. Terus boleh dong dikasih tips untuk mungkin kan ada Oke. teman-teman sis and bro yang ada di sana yang mau memulai bisnisnya. Apa aja sih yang dibutuhkan? Apa aja sih yang harus dilakukan? Sifatkah atau danakah atau banyaklah yang mau yang harus mereka tahu. Nah, yang untuk klien aja dulu supaya Sis and bro untuk klien, kalau aku boleh bilang jangan harus pakai aku ya, tapi paling tidak aku memberikan gambaran, memberikan tips aja. Oke. Sebuah baju, setiap desainer pasti punya standar masing-masing. Ada kan, misalnya A, B, C, D, semua itu hasil karyanya mungkin bagus-bagus semuanya. Kita melihat variatifnya itu setiap desainer itu pasti punya ciri khas masing-masing. Oke. Cuma di sini kalau kita mau memang benar-benar melihat lagi kembali ke kualitasnya, perlu diperhatikan penggunaan bahan materialnya itu yang seperti apa, nyaman atau tidak, gatal atau tidak. Kenapa orang tidak mau atau malas pakai kebaya? Kadang kan ada ibu-ibu malas pakai kebaya, nggak suka, sukanya pakai batik-batik pas hari H, ya. Atau pakai bahan apa lagi? Itu sebenarnya karena bahan materialnya yang dipakai udah keliru Kak. Kalau pakainya yang harga murah, aku jamin gatal. Nah, Kalau pakai harga yang mahal dengan kualitas yang premium, sangat lembut teksturnya, dipakai di badan langsung ngikutin bentuk body itu, tubuh. bodinya, itu dijamin kualitasnya bagus. Rano gatal-gatal itu karena salah pemilihan bahannya. Oke. Itu satu masalah bahan. Terus ke detailnya, detail orang melihat semua baju dilihat dari jauh itu semuanya yang ada payetnya kan glowing ya. Ya kan? benar, Bling, berkilap bling, semua. bling, bling, berkilap. Ah. Tapi di satu sisi kita harus melihat sis and bro, perhatikan ya, ini baik-baik. Kita lihat detail itu jangan dari jauhnya, jangan dari hanya lihat dari kilaunya saja, dari mewahnya saja. Kita lihat dari dekat. Kalau detailnya dari dekat itu sudah rajin, rapi, itu layak dengan nilai jualnya yang mahal. Memang mahal itu ya layak lah. Tapi kalau misalnya memang dideketin hasilnya kasar dan tidak beraturan, itu perlu kita cross check lagi dengan budgeting. Jangan sampai kita terlalu terkecoh dengan harga murah tapi bagus, nggak ada. Murah itu ya pasti ya seperti itu. Murah itu ya pasti murah. Oke. Tapi kalau misalnya kita sudah berbicara soal kualitas, mahal nggak jadi masalah. Yang penting kan kualitasnya baik dan Kenyamanannya sesuai gitu. dengan yang kita inginkan, seperti itu. Nah, cara mengecek detail seperti itu. Karena tidak semua desainer atau penjahit itu punya detail yang halusan seperti yang biasa kami kerjakan. Itu. Terus masalah apa lagi tadi Kak?
Yang untuk teman-teman yang sis and bro di sana pemula yang iya. pengen terjun ke lini bisnis ini, Nah. apa sih yang perlu disiapkan gitu loh, supaya mereka tuh tahu nih, oh ternyata saran yang dari Mas Yunis bisa diambil gitu loh. ya, sis and bro, kalau mau memang benar-benar pengen mengambil peluang di dunia industri pernikahan, wedding, atau terlebih ke bidang fashion, atau ke yang seperti yang saya geluti saat ini, fashion designer wedding, yang penting kita ada niat, ada kreativitas. Nah dari situ kita juga jangan malas-malas, sering-sering praktek. Tanpa ada praktek sama belajar kita nggak ada. Nggak ada yang bisa jalan seperti ini. Nah, terus berikutnya adalah cara kita mempromosikan produk kita. Pasar kita yang seperti apa, nilai value kita seperti apa. Gimana kita mau menentukan harganya kita kalau kita nggak tahu value-nya yang kita mau jual itu marketnya untuk apa. Lah medidol neng di nggak tahu. Ternyata kan kita karena bingung bikinan kita itu kualitasnya seperti apa. Kan bingung arahnya kita mau jual kemana. Tapi kalau misalnya ini cara contoh gampangnya, kita sudah tahu pasarnya yang mau kita incar menengah ke atas, ya udah kita main kualitas, produk yang bagus, kualitas yang bagus. Kalau memangnya kita mengambil segmentasi menengah ke bawah, ya udah kita sesuaikan dengan budgeting. Nggak mungkin kita pakai yang mahal-mahal, ya memang pasarnya kita ngambilnya yang di situ, ya kan. Yang penting kembali lagi kan kita dapat laba. Iya. Seperti itu. Yang penting kita tetap berusaha. Aja lali dongo. Nek ra ana dongo iki nek wong Jawa iki ra cocok ya. Ada lagi. Udah pokoknya semangat. Yang penting terus belajar dan jangan pernah malas cari ilmu, jangan pernah malas tukar pendapat sama orang lain. Dan yang jelas satu lagi, jangan terlalu idealisme. Kita nggak kenyang dengan makan idealisme, kita kenyangnya itu dengan apa coba? Ya, kita harus mengikuti dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini. Inovasinya harus ada. Ojo terlalu kaku jadi orang nggak bisa. Yang terpenting idealisme yang benar itu disingkiri. Jangan terlalu kaku. Lebih pintar memilih dan memilah ya. Bener. Belajar yang terpenting. Kita branding produk kita ya, jangan lupa. Jangan orangnya aja yang branding, tapi kualitasnya juga. Produknya kita branding. Dan terutama tadi doa. Iya, benar. Wow, ternyata seru juga ya ngobrol dengan Mas Yunis. Gak kerasa kalau gak percaya ini hampir 2 jam. Ini sesenya paling panjang deh kayaknya. Oke, thank you Mas Yunis buat sharing momennya. Terima kasih, sami-sami matur nuwun. Untuk ilmunya, untuk curhatnya supaya sis and bro di sana tahu nih ternyata seorang fashion designer yang terjun di dunia perwedingan tuh nggak gampang. Mulai dari nol sampai sekarang. Wah, amin. Bajunya aja mahal. Nggak mahal, terjangkau. Terjangkau ya. Kalau mau tahu press list harganya, langsung kontak di Instagramnya beliau. Namanya apa Mas? Yunius@_Mujianto. Oke, nanti kita tulis di bawah ini. Mujianto. Biasanya kan kayak gitu, biar lebih paham. Hashtagnya banyak, pokoknya cari Yunius Mujianto pasti banyak. Nanti bermunculan. Oke. Thank you Mas buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Sampai ketemu lagi ya. Oke, sehat-sehat terus, sukses selalu. Oke, buat sis and bro, thank you buat waktunya untuk melihat perbincangan kita di Wedding Sis. Banyak ilmu yang banyak ilmu yang kita dapat. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, share, dan jangan lupa untuk aktifkan tombol loncengnya dan kasih tahu teman-teman kalian supaya ini loh ada ilmu yang terbaru dari Wedding Sis. Thank you buat sis and bro di sana. Bye bye.